Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pohon berentang minimum, terminologi pohon berakar, dan pohon bina transversal. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami ada Febri Pratama, Vita Mas Dalifa, Owen Kiri Atala, dan Ragil Derajat Pamungkas. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pohon merentang minimum. Pohon merentang dari graf terhubung adalah subgraf merentang yang berupa pohon dengan bobot minimum. Atau dapat diartikan pula dengan subgraf terhubung yang mengandung semua simpul pada graf dan tidak mengandung sirkuit serta memiliki bobot minimum. Untuk menyelesaikan persoalan pohon merentang minimum, kita dapat menggunakan dua algoritma, yaitu satu, algoritma Prim. Dengan algoritma Prim, kita membentuk pohon rentang minimum selangkah demi langkah. Setiap langkah kita ambil sisi dari graf G yang mempunyai bobot minimum, namun terhubung dengan pohon rentang minimum yang telah terbentuk. Yang kedua ada algoritma Kruskal. Adapun langkah-langkah algoritma Kruskal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, urutkan atau sorting. Biaya atau bobot setiap edge dari biaya yang terkecil ke biaya terbesar. Kemudian pilih edge terkecil dan pasang ke dalam tree atau pohon. Yang ketiga, cek apakah jumlah edge dan vector jumlah edge sama dengan vector kurang 1. Jika tidak, ke langkah 4. Jika ya, stop atau berhenti. Yang keempat, pilih edge berikutnya dalam sorting. Yang kelima, cek apakah pemasangan edge tersebut menyebabkan sirkuit atau cycle. Yang keenam, jika tidak, masukkan edge ke dalam tree dan ke langkah 6. Jika ya, ke langkah 7. Yang ketujuh, kembali ke langkah 3. Yang kedelapan, buang edge pada langkah 5 dan kembali ke langkah 4. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Vita Mas Dalifa. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang penyelesaian minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Di sini terdapat suatu pohon graf. Dengan begitu, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan simpul-simpul tersebut dari bobot yang terkecil sampai bobot yang terbesar. Yang pertama, bobot terkecil pertama yaitu simpul E ke B dengan bobot 8. Simpul C ke B dengan bobot 9. Simpul E ke A dengan bobot 10. Lalu simpul B dengan D dengan bobot 11. Simpul A ke simpul B dengan bobot 12. Simpul C ke simpul D dengan bobot 14. Dan yang terakhir, simpul E ke simpul D dengan bobot 15. Pohon merentang minimumnya adalah simpul E ke B ditambah simpul C ke B ditambah simpul E ke A dan ditambah simpul B ke D. Kenapa simpul A ke B, C ke D, dan E ke D tidak dimasukkan? Karena jika ketiga simpul tersebut dimasukkan, maka akan membentuk sebuah sirkuit. Jadi, pohon merentang minimumnya 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 11 dengan hasil 38. Selanjutnya, contoh penyelesaian minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Prim. Langkah yang pertama, kita harus memilih salah satu dari beberapa simpul tersebut. Tidak ada ketentuan untuk memilih simpul-simpul tersebut. Di sini, saya memilih simpul E. Lalu kita cari simpul yang berhubungan dengan simpul E,
yaitu simpul E berhubungan dengan simpul A, simpul E berhubungan dengan simpul B, dan simpul E berhubungan dengan simpul D. Dari ketiga sisi tersebut, dicarilah salah satu sisi yang mempunyai bobot paling kecil atau bobot minimum, yaitu dari E ke B dengan bobot 8. Selanjutnya, kita cari yang berhubungan dengan simpul E dan simpul B, yaitu simpul E ke simpul A dengan bobot 10, simpul E ke D dengan bobot 15, simpul B ke A dengan bobot 12, simpul B ke C dengan bobot 9, dan simpul B ke D dengan bobot 11. Lalu dari beberapa sisi tersebut, kita cari salah satu yang mempunyai bobot minimum atau bobot terkecil, yaitu dari B ke C dengan bobot 9. Selanjutnya, dari yang berhubungan dengan simpul E, B, dan C, yaitu simpul E berhubungan dengan A dengan bobot 10, simpul E berhubungan dengan D dengan bobot 15, simpul B berhubungan dengan A dengan bobot 12, simpul B berhubungan dengan D dengan bobot 11, dan simpul C berhubungan dengan D dengan bobot 14. Dari beberapa sisi tersebut, kita pilih lagi salah satu simpul yang memiliki nilai paling kecil, yaitu simpul E ke A dengan nilai bobot 10. Selanjutnya yang terakhir, dari simpul E, simpul B, simpul C, dan A kita cari yang saling terhubung, yaitu simpul A berhubungan dengan B dengan bobot 12, simpul B berhubungan dengan D dengan bobot 11, simpul C berhubungan dengan D dengan bobot 14, simpul E berhubungan dengan D dengan bobot 15. Dari beberapa sisi tersebut, kita pilih kembali yang memiliki bobot paling minimum atau paling terkecil, yaitu dari simpul B ke simpul D dengan bobot 11. Selanjutnya kita tambahkan semua bobot minimum yang telah kita pilih tadi, yaitu simpul E, B ditambah simpul C, B ditambah simpul E, A ditambah simpul B, D, yaitu 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11, yaitu dapat menghasilkan angka 38 dan membuat sebuah graf baru seperti di bawah ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febri Pratama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu terminologi pohon berakar. Pohon berakar atau rooted tree adalah pohon yang satu buah simpulannya diperlukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi gerak berarah. Berikut beberapa terminologi dalam pohon berakar. Yang pertama itu ada anak pohon. Anak pohon yaitu titik yang induknya 0. Titik yang dianggap sebagai akar ditandai dengan lingkaran yang mengelilingi titik tersebut. Selanjutnya ada anak atau children dan orang tua atau parents. Adapun dari gambar tersebut yang bisa
diambil contohnya seperti misalnya B, C, dan D adalah anak-anak simpul dari A. Maka A adalah orang tua dari anak-anak itu. Yang berikutnya ada dia lintasan atau fetch. Contohnya seperti lintasan dari A ke Z adalah A, B, E, J. Yang berikutnya ada keturunan atau descendant dan leluhur atau ancestor. Dapat dilihat dari gambar tersebut, kita bisa memberi contoh jika terdapat lintasan dari simpul X ke Y dalam pohon, maka X adalah leluhur dan Y adalah keturunan X. Contoh dari gambar tersebut, misalnya simpul B adalah leluhur dari simpul H, dan simpul H adalah keturunan dari simpul B. Selanjutnya ada saudara kandung atau sibling. Saudara kandung atau sibling. Saudara kandung atau sibling ini dapat kita ambil contohnya seperti F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Adapun selanjutnya upah pohon atau subtree, yaitu contohnya misalnya V sama dengan B, E, F, H, I, J. E sama dengan BE, BF, EH, EI, dan EJ. B adalah simpul akar. Dan selanjutnya ada derajat atau degree. Contoh dari derajat atau degree yaitu derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Jadi derajat yang dimaksud di sini adalah derajat keluar. Semua simpul mereka derajat pohon itu sendiri. Pohon di samping berderajat 3, derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon itu berderajat 3. Selanjutnya ada daun atau leaf. Daun atau leaf ini dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa daun atau leaf ada simpul H, N, F, C, L, dan M. Selanjutnya adalah simpul dalam atau internal nodes. Contohnya seperti dapat kita ambil dari gambar tersebut bahwa bagian dari simpul dalam ialah simpul A, B, D, E, G, dan K. Selanjutnya ada aras atau level atau tingkat. Contoh dari aras atau tingkat atau juga disebut dengan level
dari gambar tersebut ada 4, yaitu simpul A ke simpul L dan simpul L ke simpul M. Yang terakhir ada tinggi atau height atau ke dalam atau depth. Contoh dari tinggi atau ke dalam ini dari gambar tersebut atau dari pohon tersebut ada 4. Yaitu simpul A ke L dan L ke M. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Owen Jerry. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan dari sini. Pohon biner traversal. Pohon biner adalah pohon yang setiap simpulnya memiliki paling banyak 2 buah anak, yaitu kiri dan kanan. A. Sifat utama pohon biner. Pohon biner memiliki sifat utama sebagai berikut. 1. Jika pohon mempunyai simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau edge adalah N-1. 2. Mempunyai simpul khusus yang disebut akar atau root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar C lebih kecil sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. 3. Mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. 4. Setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 0 sampai dengan level N pada daun paling bawah. Simpul yang mempunyai level yang sama disebut bersaudara atau brother atau sibling. 5. Pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman height yang merupakan level tertinggi plus 1. 6. Pohon mempunyai berat atau weight yang merupakan banyaknya daun pada pohon. B. Terminologi pohon biner. Yang pertama, similar. Dua buah pohon atau tree dikatakan similar jika keduanya mempunyai struktur atau bentuk yang sama. Yang kedua, complete binary tree. Sebuah pohon atau tree dikatakan complete binary tree jika semua level atau kecuali level terakhir mempunyai jumlah node maksimum 2R. Dan bila muncul di bagian kiri pohon, untuk setiap level R mempunyai paling banyak 2 R node. Yang ketiga, extended binary tree. Sebuah binary tree atau T dikatakan sebagai 2 pohon atau extended binary tree jika setiap node 0 mempunyai 0 atau 2 buah child atau anak. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kata atau perilaku, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.